dari hitung-hitungan kami itu ternyata lebih dari 10 triliun loh Pak, pemerintah itu membelanjakan internet Pak. Oke. Dari 10 triliun itu Pak, apakah pemerintah bisa cukup efektif memanfaatkan bandwidth secara terkoordinir sebagai negara? Enggak Pak. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Masalah nanti pilihan teknologinya kan saya pikir itu sebuah pilihan teknologi, tapi yang penting kita ingin memahamkan tentang konsepsi JIP itu sendiri, karena kan tentu di daerah juga tim Bapak juga banyak sosialisasi juga tentang JIP. Dia pikir kan apakah menghubungkan antara provinsi ke kabupaten kota, jadi lebih ke view-nya masih kepada view fisik Pak. View cabling lah, mau fiber optik atau mungkin nanti berjalan dengan virtual. Tapi kalau kita mengerti konsepsinya kan pasti lebih luas. Filosofi dasarnya, konsep dasarnya itu memang kami bentuk. Saya Pak waktu itu bentuk seperti itu Pak. Kebetulan saya pernah di militer, pernah bicara masalah. Saya cukup paham di jaringan komunikasinya, di sistem perhubungannya militer, di persandiannya. Jadi luas konsepnya sebenarnya lebih luas daripada yang sekarang dilakukan. Yang di Perpres itu disebutkan tentang bagaimana konsep umumnya dan mekanisme pembiayaannya. Kalau dari pusat ke provinsi dengan biaya APBN, dari provinsi ke menghubungkan semua kabupaten kota di provinsinya dengan APBD provinsi, dari kabupaten kota ke semua OPD-nya sampai sekolah-sekolahnya itu tanggung jawabnya dari APBD kabupaten kota. Tapi memang ada satu pertanyaan ketika disampaikan oleh Pak sebenarnya zamannya Pak Rudiantara dan Pak Joni G. Plate itu menanyakan, ini kalau daerahnya nggak punya anggaran bagaimana? Maka JIP nggak berlangsung dong. Itu menjadi tantangan. Nah di sini sebenarnya distribusi itu ada, tetapi bila mana pemerintah pusat melihat bahwa kepentingan negara itu lebih efektif langsung sampai ke orangnya, ya kita harus hadir di situ Pak. Karena kita lihat begini Pak, ini pertimbangan lagi. Bukan hanya konsep dasar atau filosofi dasar mengapa kita perlu JIP Pak, tetapi kita lihat kondisi existing belanja bandwidth pemerintah saat ini Pak. Belanja bandwidth saat ini didistribusikan sampai ke level satuan kerja Pak. Satker Pak. Kalau sampai di kementerian lembaga sampai di tingkat eselon 2 misalnya, di daerah itu sampai dengan dinas-dinas, bahkan sampai ke sekolah-sekolah langganan internet Pak. Itu didistribusikan sampai sana. Sekarang kita hitung Pak, kira-kira prediksinya berapa gitu. Saya pernah menghitung Pak, di tahun 2018 kalau tidak salah, ketika kita melakukan studi awal, studi kelayakan untuk pusat data nasional. Kita hitung belanja bandwidth kita tuh setahun berapa sih Pak? Dari hitung-hitungan kami itu ternyata lebih dari 10 triliun loh Pak, pemerintah itu membelanjakan internet Pak. Dari 10 triliun itu Pak, apakah pemerintah bisa cukup efektif memanfaatkan bandwidth secara terkoordinir sebagai negara? Enggak Pak. Dalam satu kabupaten, ketika masing-masing dinas itu langganan internet, ketika ada satu event untuk dinas tertentu, maka dia tidak bisa menggunakan bandwidth-nya dinas lain untuk kepentingan event itu loh Pak. Padahal setiap dinas itu punya langganan internet. Anggaplah satu dinas mungkin langganan internet nilainya sebulan kurang lebih 5 juta lah begitu. Ketika ada dinas lain pakai, dia nggak bisa pakai langganan ini untuk dipakai dinas lain. Kenapa? Tidak terkoordinir. Itu baru di level dinas. Bagaimana dengan nasional? Artinya apa? Dengan dana lebih dari 10 triliun itu Pak, negara tidak bisa tidak bisa melakukan manajemen bandwidth loh Pak. Itu baru manajemennya. Apalagi kita mengamankan. Kalau di satu Pemda ada 30 OPD yang langganan internet masing-masing ke provider masing-masing, maka dapat diasumsikan terdapat potensi
30 celah keamanan informasi, Pak. Iya, betul. Sepakat. Apalagi semuanya pada bangga, saya punya IP publik. Gitu kan, Pak. Itu malah menambah risiko lagi gitu. Apalagi mengumumkan IP-nya berapa. Itu kan jadi tambah lagi. Itu baru satu kabupaten dengan 30 OPD. Bagaimana dengan level sekolahan? Bagaimana dengan level kecamatan? Bagaimana level ke level provinsi? Belum lagi ke level negara. Ada berapa banyak satuan kerja di negara kita, satuan kerja pemerintah pusat dan daerah di negara kita. Kalau ada 400.000 satuan kerja, maka ada potensi celah keamanan informasi pada 400.000 instansi pemerintah. Itu hal yang real yang kita harus pahami kondisi realnya, Pak. Oleh karena itu yang kami tawarkan adalah dalam perpres itu adalah negara perlu secara bertahap melakukan mengambil satu kebijakan strategis untuk mengatur bandwidth internet. Apakah kita mau meniru gaya pemerintah, Pak? Pemerintah, untuk iya. Pemerintah. Makanya namanya GIP kan. Iya, betul. Apakah kita mau meniru gayanya Cina yang anggaplah hanya punya dua port untuk masuk. Itu bukan hanya itu pemerintah, bahkan untuk rakyatnya juga. Untuk rakyat juga. Ya, oke, saya tidak ingin bicara soal rakyat lah ya. Untuk pemerintah kita mau dengan gaya seperti apa? Kita melakukan ya dengan model saat ini, kita nikmati seperti ini, atau kita mau lebih tertib mengawal. Kenapa, Pak? Tidak semua instansi pemerintah yang langganan internet itu paham resikonya loh, Pak. Iya. Betul loh, Pak? Betul. Itu kenyataan. Oleh karena itu, kalau di Indonesia ada 400.000 satuan kerja yang paham tentang keamanan informasinya, itu sebenarnya mungkin hanya 5 atau 10%. Itu udah hebat banget, Pak. Itu loh. Nah, ketidakpahaman terhadap risiko ini yang sebenarnya menyebabkan kita rentan, Pak. Itu kita baru bicara masalah transmisi internetnya saja. Betul. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil sikap. Ketidakpahaman orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sistem mereka itu harus diambil oleh negara yang mengamankan, gitu loh. Ya kita sekarang, Pak, sama seperti kalau kita di luar dunia IT lah, Pak, ya, tidak sadar bahwa institusi kita itu tidak aman dari serangan fisik lah begitu. Tetapi tidak semua orang paham bahwa serangan fisik itu bisa terjadi pada kita. Buktinya bom bisa terjadi di mana-mana gitu. Kenapa? Pemahaman terhadap keamanan itu tidak semua orang paham. Kenapa? Tugas saya kan hanya menjalankan hidup saja. Menjalankan organisasi kantor saya saja. Tapi mengamankan tugasnya satpam. Kayak tadi itu, security is not complete without you. Gitu kan? Nah ini kembali kepada pemahaman kita semuanya. Mas, saya bilang negara harus hadir. Kenapa? Kita tidak bisa menyerahkan keamanan dan kedaulatan digital kita pada setiap pihak yang berperan. Kenapa? Karena core-nya dia, core bisnisnya dia, tusinya dia tidak di sektor keamanan, Pak. Tapi tusinya dia adalah melayani sektornya dia. Kita ambil contoh begini, Pak. Itu benar tuh, Pak. Iya kan? Iya. Kecamatan, tugasnya kecamatan, Pak, melayani rakyat di kecamatannya. Administrasi, macam-macam, Pak. Kependudukan, perizinan, macam-macam itu. Tugas dia, apakah dia menggunakan sistem IT? Iya. Apakah dia langganan internet? Iya. Tetapi apakah tusi dia mengamankan? Belum tentu, Pak. Apakah dia harus aware, peduli? Wajib. Tapi ketika dia peduli, dia tidak punya pengetahuannya, dia tidak tahu resikonya, apakah bisa disalahkan? Disitulah negara harus hadir dengan jaringan intra pemerintah. Sehingga belanjanya yang 10 triliun tadi itu, lebih dari 10 triliun itu kita bisa manage bersama, Pak. Ketika kita kalau kita bicara soal manajemen bandwidth misalnya. Betul. Sekarang yang lagi urgent apa sih? Pemilu nih. Lagi kita mau pemilu, maka ketika pemilu, bandwidth pemerintah itu bisa kita fokuskan untuk kepentingan pemilu dulu. Prioritasnya dulu. Iya. Bisa digeser untuk kepentingan pemilu dulu gitu loh. Nah sekarang nggak mau pemilu, berarti di dalamnya kita anggaran bandwidth lagi nih. Kita tidak belajar dari apa yang sudah kita lakukan, maka kita perlu satu solusi. Nah itu contoh-contoh, Pak. Contoh-contoh kenapa kita perlu melakukan satu manajemen bandwidth bagi kepentingan pemerintah gitu.
Itu JIP rohnya salah satu JIP itu sebenarnya filosofinya kesadaran kita bangun sampai ke arah sana sebenarnya Pak. Tidak sesederhana menghubungkan titik-titik saja. Itu terlalu awal lah. Iya. Karena juga tidak mudah Pak untuk membangun sebuah kesadaran atau pemahaman yang lebih tinggi untuk kepentingan negara ya Pak. Betul. Untuk kedaulatan negara. Saya tidak hanya bicara soal keamanan Pak. Betul. Tapi saya berbicara bagaimana negara kita itu bisa berdaulat Pak. Ya, betul. Kalau kita tidak bisa melindungi serangan dari keusilan anak-anak bangsa kita sendiri, bagaimana kita mau melindungi kedaulatan negara Pak? Betul. Nah itu contoh-contoh simpel. Ya, saya pikir ini keren banget Pak, karena memang kalau kita bicara teknis, tadi cuma nyambung-nyambung doang Pak. Iya, kalau big boss-nya pada nggak paham, sama aja Pak. Ya, saya pikir bahasa yang Bapak sampaikan tadi kita sentil ke para leader-leader pemimpin itu supaya lebih wide view-nya, nggak cuma teknik kabel nyambung dari so what gitu. Makanya saya tadi memulai pertanyaan dari apa yang lewat, ternyata Bapak bisa sampai ke level yang memang filosofis yang setidaknya para pimpinan bisa aware tuh Pak. Harusnya, karena Pak. itu yang paling kunci duluan sih Pak. Betul Pak, betul. Anak gua ngikut aja sih Pak. Iya. Keputusan harus dari atas. Iya, oke. Thank you Pak untuk JP Pak. Clear. Iya. Satu lagi Pak Ipeng, yaitu tentang SPLP. Tadi kalau kita bicara masalah pijakan, saya masih dalam topik starting point yang sama, gitu, mobil yang sama. Komponennya kan nggak cuma PDN, ada JIP, satu lagi nih Pak yang namanya SPLP. Mungkin para pemimpin daerah ataupun pemimpin kementerian bahasanya kan aneh juga, itu bahasa teknis juga gitu ya Pak ya. Sistem penghubung layanan pemerintah gitu ya. Kalau saya orang teknis, orang IT, mungkin mengenalnya dengan API Gateway gitu ya. Banyak hal ya. Tapi intinya begini. Kalau saya bercerita bahwa sekali lagi Kominfo ataupun Live ini dengan segala solusi yang disampaikan itu kan lahir belakangan Pak. Ya, sistem-sistem di tempat kita ini sudah established mungkin sejak 2003 yang lalu Pak. Ya, kementerian ini punya sistem ini juga sudah punya dan sebagainya. Kemudian lahirlah. Nah, kebutuhan terhadap interoperability data, kebutuhan untuk bertukar data tentu harusnya kan tidak perlu dibangun secara peer-to-peer. Saya butuh data dari institusi A, saya yuk ngobrol bikin NDA lagi. Saya minta dari institusi B, saya ngobrol minta NDA lagi dan dikoneksikan secara teknologi. Nah, SPLP ini hadir di mana Pak posisinya terhadap existing system yang ada di KLD kita, dan apa hubungannya SPLP sama SDI Pak? Satu data Indonesia. Dan kalau ngelihat dari Perpres 95, SPLP, JIP, dan pusat data masuk bagian dari infrastruktur Pak, sebagai pijakan atau starting point yang kita cerita di awal-awal tadi. Gimana tuh Pak? Ya, SPLP itu menarik lagi Pak. Jadi kalau kita melihat kondisi existing Pak, figur SPPI itu salah satunya adalah ada lebih dari 27.000 aplikasi. Itu yang kita identifikasikan saat ini sistemnya ibaratnya nyala lah, walaupun kita belum bicara soal efektivitas aplikasi itu. Kalau dilihat dari logika berpikir, logika dari sisi aspek regulasi, pembentukan dinas Kominfo di Indonesia Pak. Saya pisahkan dulu pusat dan daerah gitu ya. Daerah salah satu indikator pembentukan dinas Kominfo untuk dapat tipe A, tipe B, C. A itu berarti 4 bidang plus 1 sekretariat. B itu 3 bidang plus 1 sekretariat, C itu 2 bidang plus 1, atau dia digabung dengan institusi lain dengan tipe D ini, bidang. Dilihat dari bahwa sekarang mayoritas dinas di Indonesia, dinas Kominfo di Indonesia adalah tipe B. Berikutnya yang paling banyak kedua adalah tipe A, baru tipe C ini yang paling sedikit. Maka rata-rata jumlah aplikasi yang ada di pemerintah daerah itu jumlahnya berkisar antara 100 sampai dengan 150 aplikasi Pak. Itu kondisi yang diakui secara administratif oleh pemerintah. Kalau jumlah pemerintahan kita, jumlah Pemda kita ada 500
42 plus yang baru berarti 546. Maka jumlah aplikasi yang ada sekarang lebih dari 60.000 aplikasi. Itu kondisi real, betul. Tetapi apakah dia efektif atau tidak? Nah, itu pertanyaan lain. Betul. Nah, yang kita yang dilaporkan efektif itu adalah kurang lebih 27.000 aplikasi itu. Belum dengan pusat. Di pusat, Bu Sri Mulyani mengidentifikasikan ada kurang lebih 24.000, Pak. Betul. Jadi kalau dijumlah antara pusat dengan daerah, jumlahnya yaitu 24.000 tambah 27.000. Jumlahnya ya 50 ribuan lebih lah begitu ya. Itu kondisi real, Pak. Tantangan kita adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah SPBE atau layanan pemerintah dan pelayanan publik, administrasi pemerintah dan pelayanan publik yang terpadu. Terpadu artinya apakah kita harus mengintegrasikan, menghubungkan 50.000 aplikasi itu dengan sebuah sistem penghubung yang kita sebut dengan SPLP itu, atau ada yang menyebut dengan interoperabilitas, ada orang teknik bilangnya kita hubungkan dengan API, ataukah kita membangun dengan skema yang berbeda? Single database mungkin. Single, jadi kita sebut, makanya kita pemerintah dalam Perpres SPP itu punya aplikasi umum, Pak. Iya, betul. Aplikasi yang sejenis, nggak usah lah semua. Contohnya apa, Pak? Simpek itu dalam satu kementerian bisa jadi lebih dari satu sistem kepegawaian. Kalau jumlah kementeriannya ada 80 ya bisa jadi ada 160-an. Pemdanya, satu Pemda, anggaplah satu Pemda itu punya satu sistem kepegawaian. Nah, belum yang DPRD biasanya beberapa punya sendiri karena dianggap itu berbeda karena mengakomodasi politisi. Nah, maka jumlahnya lebih dari 900-an aplikasi loh, Pak, hanya untuk kepegawaian. Makanya didorong menjadi satu aplikasi umum. Harapannya begitu, itu adalah pendekatan berbeda dari menjawab begitu banyaknya aplikasi. Dengan demikian, kalau semua diarahkan menjadi aplikasi umum yang 50 ribuan aplikasi tadi, pusat dan daerah itu, maka jumlahnya setelah dikurangi, maka ya anggaplah kurang lebih kita hanya cukup punya 200-an aplikasi lah begitu. Itu yang kita anggap masuk akal. SPLP sebenarnya diarahkan bergerak di 200 aplikasi ini, Pak. SPLP sebenarnya didorong tidak untuk mengintegrasikan point to point yang tadi Pak Andi bilang 50 aplikasi itu. Oke, kita ini dari sisi logika dasarnya, Pak. Oke, sekarang kita lihat dari sisi nilai inefisiensi yang dihadirkan dari sekedar API, Pak. API ini ada yang dibangun dengan 0 rupiah, tetapi ada juga API ini yang dibangun dengan nilai, dengan fungsi dan fitur yang sama, dengan nilai sampai dengan puluhan miliar rupiah, Pak. Per satu API menghubungkan dua sistem saja. Jadi kalau kita hitung cost-nya lah, anggap apa? Kita anggap rata-rata lah 100 juta per API, rata-rata begitu. 100 juta dikalikan 50 ribu, kita sudah bicara berapa, Pak? Banyak lah ya, banyak sekali, Pak. Dan itu setiap kali develop aplikasi, setiap mau menghubungkan, kita harus cost. Itu dari sisi integrasi sistemnya, sisi SPLP-nya saja. Oke. SPLP biasanya dibangun dengan membangun network khusus. Artinya apa, Pak? SPLP itu akan memerlukan bukan hanya cost dari si SPLP, tetapi ada belanja jaringan yang harus dibangun lagi. JIP tadi, Pak. Iya, betul. Maka cost-nya bisa 2 kali lipat, Pak. Artinya kalau satu Pemda itu punya 30 OPD misalnya, saling terhubung dengan point to point, Pak. Maka mungkin ada 30 titik jaringan yang harus tarik-tarik di luar jaringan utamanya. Itu kalau mereka tidak memanfaatkan akses internet existing ya, Pak. Kalau mereka tidak mau, kalau mereka maunya bangun supaya aman, karena aman itu selalu jadi alasan, Pak. Betul. Gitu. Ya tadi itu wawasan pengetahuan yang tidak benar atau ada satu agenda berbeda yang menyebabkan ini kalau supaya kita aman harus bangun jaringan khusus baru nanti interoperabilitasnya dijalankan gitu. Nah, itu akan 2 kali cost.
Nah, dengan resiko seperti ini, dengan kondisi seperti ini, maka biaya kita terkait dengan JIP dan interoperabilitas atau SPLP itu Pak akan meningkat sangat besar. Oleh karena itu, langkah utama pertama kita memang harus mengurangi jumlah aplikasi. Sehingga SPLP itu sebenarnya kami rencanakan dioptimalkan di target berikutnya. Ini ada tahapannya ya Pak. Di akhirnya nanti adalah menghubungkan antar sektor aplikasi itu saja. Antar sektor saja ya? Antar sektor saja. Bukan antar aplikasi dong? Bukan antar aplikasi yang banyak yang duplikasi itu. Ya, kita ambil contoh misalnya Jogja misalnya ada sistem kepegawaiannya provinsi, ada sistem kabupaten kota, maka mereka bangun SPLP satu persatu supaya mereka datanya itu bisa dikumpulkan di sini gitu. Padahal kalau kita mau benar-benar mewujudkan harapannya Pak Jokowi supaya cerdas, cukup satu aplikasi kepegawaian nasional, provinsi, DIY, kabupaten kota di DIY mengakses aplikasi yang sama dengan pembagian alokasi fitur sesuai dengan wilayahnya dia masing-masing. Kan gitu sebenarnya simpel. Nah, kita hubungan itu maka akan jauh lebih efisien. Nah, SPLP dengan satu data Pak. Oke, tadi kita sudah clear dulu bahwa harapannya bahwa SPLP itu adalah menghubungkan antar sektor. Antar sektor sebenarnya. Bukan antar aplikasi. Terutama aplikasi sejenis. Aplikasi sejenis. Oke. Itu clue besar ya Pak ya? Iya Pak. Yang goalnya mau ke sana kan kita. Goalnya kita ke sana. Kalau kita mau, kita ada tahapannya. Kalau kita mau jadi negara yang besar, kita mau mengarah pada ini tadi next berikutnya pada satu data nasional. Mau mengarah pada satu single source of truth, maka SPLP itu diarahkan hanya menghubungkan pada antar data referensi. Kalau kita bicara di level integrasi data, kalau nanti kita bicara levelnya service, beda lagi. Nah, kita bicara data, maka sebenarnya kita mengarah satu data dengan data yang lainnya, satu referensi dengan data referensi dengan satu data referensi yang lainnya. Gitu. Untuk bisa membuat seperti ini maka kuncinya ada pada aplikasi umum. Kan begitu Pak. Nah, kalau di bawahnya, kalau kondisi existing ini 50.000 mau kita hubungan point to point Pak, cost-nya terlalu tinggi. Dan kita tidak punya data referensi nasional. Kita tidak menghasilkan satu data referensi nasional. Itu tantangan kita sebenarnya ada di itu. Masalah kita existing itu ada di situ. Tapi hari ini sebagian besar orang berbicara masalah saya kan sudah punya aplikasi saya mau bicara dengan aplikasi yang sana. Jadi bukan sekedar saling berbicara aplikasi Pak. SPLP itu diprogramkan, ditujukan dalam jangka menengah, itu tidak hanya sekedar menghubungkan antar aplikasi existing, tetapi aplikasi ini kan mau dilebur jadi aplikasi umum. Ya, dia menghubungkan antar aplikasi umum itu. Oke, yang akhirnya nanti menghasilkan data referensi tadi. Data referensi. Berarti konteksnya kan kepada pertama sektoral. Sektoral nanti umum akan menghasilkan data referensi. Data referensi ditarik ke SDI, betul nggak? Betul sekali, 100%. Oke. Jadi sebenarnya orang nggak tahu loh Pak. Nggak tahu. Jadi masih melihatnya itu secara ini JIP, SPLP, tapi enggak. Seluruh sistem yang dikembangkan dalam Perpres SPB itu sebenarnya menjadi satu ekosistem Pak. Semuanya saling mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya satu silo. Ya. Nah, kemudian Pak, pada saat kita nanti bawa data referensi itu akhir gitu ya. Nah, koneksi ke SDI-nya kayak apa tuh Pak? Ataukah kita memang akan memiliki SDI itu dalam bentuk portal besar, kemudian nanti ditransmit lewat SPLP untuk sebagai endingnya, kayak storage endingnya gitu. Kerangka besar Pak, yang utama adalah tim Sekretariat Satu Data Indonesia itu saat ini sudah Bappenas itu sudah punya portal Satu Data. Portal Satu Data ini nantinya akan diisi oleh data-data referensi Pak, data kependudukan yang jadi tanggung jawabnya Kemendagri,
dia tidak boleh duplikasi dengan data pendidikan walaupun sama-sama punya nama gitu kan, nama orang, nama alamat segala macam menjadi satu referensi saling terhubung. Nah itu yang adalah yang di nasionalnya. Di bawahnya kita tarik dengan aplikasi-aplikasi yang di pelayanan publik yang ada aplikasi-aplikasi umumnya itu. Kalau kita sudah punya panduan seperti ini, maka tugas selanjutnya adalah ada pada wali datanya ini Pak. Siapa saya ini kementerian saya, misalnya Kemendikbud misalnya, bertanggung jawab terhadap data apa saja sih? Apakah data siswa itu menjadi tanggung jawab saya? Maka kalau memang mengaku iya, di bagian mana yang jadi tanggung jawab saya? Apakah nama, tanggal lahir, nama orang tua jadi tanggung jawabnya Kemendikbud atau sebenarnya jadi Kemendagri? Nah, ketika ternyata Kemendikbud menyatakan, oke Pak, siswa memang data saya, tetapi terkait dengan nama siswa, orang tua, dan latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga lainnya harus mengambil data dari Kemendagri, maka SPLP baru disambungkan Pak, JIP baru disambungkan, diamankan jaringannya, dihubungkanlah datanya. Disitulah hubungan. Nah, hubungan antar sektor yang tadi saya ceritakan. Nah, yang jadi tantangan sekarang Pak, bagaimana kita mengarah ke sana, gitu. SPLP sekarang ini diperlakukan sebagai salah satunya adalah fungsi untuk ETL Pak. Ya, extract, transform load. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengkonsolidasikan data-data dari aplikasi-aplikasi existing. Contohnya apa Pak? Kita ambil contoh provinsi DIY punya data kepegawaian, kabupaten kota juga punya data kepegawaian masing-masing. Kita punya harapan data-data ini menjadi satu di BKN. Terupdate, teraktual, karena pengalaman saya melihat bahwa ternyata data di instansi itu lebih up to date daripada yang di BKN. Nah, kalau bagaimana kita mengkonsolidasikan ratusan simpek itu ke dalam database simpek nasional, maka yang kita gunakan adalah sistem SPLP ini Pak. Jadi kita transmisikan dari database yang bervariasi, platformnya macam-macam, kemudian standar datanya macam-macam, itu menjadi standar data simpek nasional. Nah, itu SPLP sekarang digunakan untuk fungsi konsolidasi seperti itu. Tahapannya seperti itu Pak. Kalau ini sudah terkonsolidasi jadi satu, simpek di provinsi bisa kita tutup, simpek di kabupaten kita, kota bisa kita tutup, semua mengakses simpek nasional. Dengan demikian tidak akan terjadi selisih lagi jumlah pegawai gabungan PKD se-Indonesia dengan PKN, dan data PKN dengan yang digaji oleh Kementerian Keuangan. Karena yang digaji Kementerian Keuangan itu basisnya bukan langsung ke PKN tapi ke daerah-daerah, ke KL-nya langsung gitu kan. Nah, itu. Iya Pak. Ternyata tadi starting point-nya luas banget ya Pak ya? Luas Pak. Nah, yang jadi terkait dengan starting point Pak, saya lupa. Kalau tadi saya sebutkan bahwa membangun API itu ada yang bisa membangun dengan gratis, tapi ada yang sampai membayar dengan puluhan miliar. Apakah kemudian fiturnya sama? Ya API itu begitu Pak. Kita tinggal mau ikut mazhab yang mana. Kominfo dalam ini Direktorat Live itu menyediakan SPLP yang bisa digunakan oleh semua instansi pemerintah Pak. Jadi mereka tidak perlu membangun sendiri-sendiri, gunakan. Kalau yang semula harus point to point, gitu, kita membuat satu point to multi point. One to many ya. One to many. Nah, disinilah letak kemudian keterkaitan antara SPLP dengan SDI Pak. Kenapa? Kalau saat ini Pak, saat ini yang jadi satu tantangan adalah data mungkin sudah ada wali datanya, tetapi policy datanya belum ada Pak. Betul. Policy data itu yang saat ini dijawab dengan MOU. Jadi kalau misalnya ada mall pelayanan publik mau mengakses data Dukcapilnya Kemendagri, bikin MOU. Betul. Mall pelayanan publik mau mengakses datanya dari KPUPR,
bikin MOU lagi. Iya betul. Kenapa begitu Pak? Karena Indonesia belum membangun sebuah konsep policy data Pak, kebijakan terhadap data itu. Kebijakan terhadap data itu begini. Siapa sih wali datanya? Bukannya ada di Perpres 39 Pak? Ada, tapi belum dijalankan. Ini sudah nih Pak. Sudah ada polisinya. Sudah ada regulasinya. Tetapi sampai nanti di polisinya belum ada. Sampai polisi itu begini Pak. Data penduduk itu, data penduduk secara keseluruhan, yang rahasia mana, yang tidak rahasia mana, rahasia terhadap siapa, rahasia terhadap bisnis, citizen, apakah ada rahasia antar instansi penyelenggara negara. Kita sama-sama penyelenggara negara kok Pak, sama-sama melayani rakyat yang sama kok Pak. Masa sih hanya mengakses e-bank itu nama aslinya siapa, tinggalnya di mana, keluarganya siapa saja, nomor kakaknya berapa, tanggal lahirnya kapan, ibunya siapa, bapaknya siapa. Mosok untuk bisa melayani saja itu rahasia bagi kementerian lain yang tugasnya juga melayani. Itu kan aneh. Nah kalau ada policy data Pak, maka tidak perlu ada MOU Pak. Oke, yang sifatnya umum antar kementerian, ini kita bicara kementerian dan kementerian, sama-sama memberikan pelayanan publik nih. Kan konsep negara kita itu citizen centris. Iya betul. Ya. Oke, sama-sama yang publik. Oke, yang ini layanan kependudukan, yang ini layanan ketenagakerjaan. Oke. Kenapa harus ada MOU hanya untuk memastikan bahwa orang ini adalah penduduk yang diakui oleh Dukcapil Pak? Kenapa harus ada MOU Pak? Ya, betul. Tapi kalau Dukcapil punya policy, oke ya sama-sama kementerian nih. Oke. Ditunjuk dong siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab data, bikin NDA. Sebenarnya dulu Perpres 1 data itu menjadi bagian dari Perpres SPE. Tapi karena waktu itu Presiden punya konsen khusus supaya 1 data diwujudkan, maka dia bab itu dilepas jadi satu Perpres sendiri. Gitu. Kemudian sebenarnya di awalnya, karena saya ikut nyusun Perpres itu Pak, di awalnya itu saya masukkan tentang policy data. Waktu itu disebut, wah ini policy ini makin rumit nih, terlalu teknis nih gitu. Betul. Terlalu teknis, jadi jangan dimasukkan ke Perpres. Waktu itu saya sudah berikan pemahaman kepada tim teman-teman dari KSP waktu itu ya. Saya juga nyusun Pak, pasal-pasalnya juga nyusun. Ya udah kalau terlalu teknis ya udah itu nanti dimasukkan sebagai turunannya Perpres. Saya setuju. Tapi sampai hari ini mohon maaf saya memasukkan ideologi kebijakan datanya ini yang sepertinya belum masuk gitu ya. Mungkin pemikiran saya yang aneh atau mungkin cara saya menyampaikan ide ini yang belum diterima. Kalau ide ini diterima Pak, tidak perlu ada MOU Pak. Kenapa? Kita sama-sama aparatur pemerintah, sama-sama memberikan layanan. Kenapa kita harus ada MOU? Kecuali untuk identitas atau data-data yang sifatnya tertentu, misalnya cacatnya orang, kayak gitu. Lebih ke penghargaan orang ya? Ya itu, misalnya kan Anda tidak ada hubungan dengan cacat, kenapa minta data soal cacat? Nah itu mungkin ya dibatasi lah gitu. Jadi perlakuan policy itu bisa berlaku secara umum siapapun, bisa berlaku secara khusus. Misalnya untuk kepentingan kesehatan maka data tentang cacat disampaikan. Tapi untuk data untuk layanan yang mungkin tidak ada hubungan dengan fisik, perpustakaan misalnya, mungkin ya itu tidak perlu disampaikan. Itu kecuali yang cacatnya terkait dengan mata misalnya, tunanetra mungkin perlu, tapi cacat yang lainnya tidak perlu disampaikan. Betul. Nah itu kan polisinya bisa dibuat item per item. Bisa berupa item-item, itu yang namanya policy data tadi. Policy data, secara logis, secara sistem, kita bisa bikin Pak sama-sama program. Kita bikin rule. Itu nggak ada negara kita ya? Sekarang ini belum Pak. Ini yang menyebabkan setiap aktivitas harus pakai MOU dan itu poros sekali. Itu di era digital loh Pak. Itu yang saya bilang instrumen birokrasinya masih belum ada Pak. Belum agile. Nah belum lincahnya belum tadi lincah, Pak. Betul. Ini termasuk isu birokrasi sebenarnya kan, karena itu bisa. Ini RB besok tak tanya Kemenpan besok Pak. Itu Pak. Nah bisa jadi bukan karena tidak mau Pak, tapi faktor yang dominan adalah tidak punya pengetahuannya, tidak punya wawasannya, tidak tahu bahwa itu menjadi satu hal yang bisa kita lakukan Pak. Gitu.
Oke Pak, clear Pak, sudah Pak. Nih seluruh infrastruktur Bapak udah jelasin komplit, dan ada satu kesimpulan pastinya Pak, bahwa memang di LAIP ataupun Kominfo secara umumnya memberikan itu berbentuk layanan as a service. Jadi artinya sekarang boleh menganggap belum trust. Bapak akan lebih senang seperti itu Pak, sebagai masukan ketimbang punya agenda lain gitu ya. Iya, kalau soal trust Pak, maka yang menyebabkan tidak percaya apa, kita bisa evaluasi, improvement, continuous improvement. Ya, kita bisa evaluasi, bisa apa namanya, ya itulah self assessment lah ya, bisa melakukan apa ya, bisa menjadi evaluasi bagi kita lah untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah menjadi agenda lain, dikemas dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah itu trust, sebenarnya kita paham gitu. Cuma kadang-kadang saya lebih baik saya diem dulu lah, mungkin memang belum dibukakan hidayah ya Pak. Perlu nonton sinetron di Indonesia. Tiga aspek itu Pak. Memang belum ada kemauan, atau memang belum ada pengetahuannya, atau memang belum berani, atau tiga-tiganya. Bisa jadi. Nah ini yang kadang-kadang membuat ada agenda yang berbeda. Tapi ya kita selalu cari solusi yang terbaik. Ya, yang pasti kan Kominfo kalau kurang ya terus perbaiki, gitu aja kan Pak ya. Karena memang 3 tahun tuh baru anak masih bayi Pak. Ya, negara lain bisa belasan tahun iya. bisa mencapai tahapan ini loh Pak. Bapak bilang 2020 Pak, ini baru 2023 Pak. Iya. Tapi yang hebat memang sudah memulai Pak. Iya. Itu jauh lebih hebat daripada. Dan beberapa negara itu meniru konsep ini loh Pak. Oh gitu Pak. Konsep JIP itu beberapa negara di sini yang kita saya jelaskan JIP itu seperti apa konsepnya, dan itu bagus, kita akan coba terapkan. Itu jadi kemudian seperti pusat data nasional yang dulu beberapa negara menyatakan kita nggak perlu bangun sendiri, dan mari kita kan bangun sendiri, gitu. Nah kemudian bagaimana tentang super app, tentang aplikasi umum, itu banyak negara yang kemudian meniru Indonesia. Jadi kalau ranking kita itu meningkat, ya memang sudah seharusnya lah sebagai negara ya Pak. Oke, thank you Pak Ibeng untuk pembicaraan di infrastruktur. Saya pikir bisa memberikan banyak pencerahan, dan khususnya bisa disampaikan kepada para leader di kementerian, lembaga, dan daerah. Nggak cuma kita ngobrol teknis, karena mentang-mentang Kominfo teknis, tapi ini adalah lebih ke tataran kepemahaman, awareness, dan juga pola pikir yang tepat terhadap percepatan digitalisasi nasional. Terima kasih. Ketemu lagi.